Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for attending this class, and today we will continue our lesson to the fourth and fifth materials before the midterm, and we will discuss about conditional sentences and elliptical constructions. Jadi sebelum masuk ke dua materi tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan conditionals ya, atau conditional sentences. Jadi secara umum conditionals ini dibagi menjadi 4 conditional ya, atau 4 type conditional. Yang pertama adalah zero conditional, kemudian first conditional, second conditional, and third conditional, di mana keempat types of conditional ini digunakan untuk menjelaskan kondisi yang berbeda-beda. Jadi bisa berupa fakta, bisa berupa situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, atau bisa juga berupa sesuatu yang mungkin kita ingin terjadinya berbeda di masa lalu ya, dengan masa sekarang yang telah terjadi pada kenyataannya. Jadi kita bahas satu persatu saja. Yang pertama itu zero conditional. Jadi zero conditional ini digunakan untuk menyatakan fakta yang telah terbukti ya secara saintifik. Jadi sudah tidak terelakkan, ini sudah pasti merupakan fakta gitu ya. The facts which are generally true or scientific facts, and the condition always has the same result. Jadi contoh kalimatnya mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung ke contoh ini ya. If you stand in the rain, you get wet. Jadi sudah pasti bahwa kalau kita berdiri di hujan, maka kita akan berada di tengah hujan, maka akan basah ya, kecuali pakai payung atau pakai jas hujan. Lalu yang kedua, if you hit ice, it melts. If you hit ice, it melts. Ya, jadi kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, di clause yang pertama, if you hit ice, menggunakan present simple. Lalu yang it melts itu di clause yang kedua menggunakan present simple juga ya. Jadi present simple dan present simple itu merupakan zero conditional. Oke, kemudian kita lanjut ke first conditional atau type 1 conditional. Nah, ini digunakan ketika kita akan mengutarakan situasi yang mungkin terjadi di masa depan atau bisa juga tidak terjadi di masa depan ya, a possible situation in the future, or predicting a likely result in the future if the condition happens. Kalau kondisi itu terjadi. Contohnya, if it rains, we will cancel the trip. Kalau hujan, kita akan tunda perjalanan. Jadi kalau tidak hujan ya bisa jadi tetap lanjut gitu ya. Lalu if you study, you will pass the exam. Kalau Anda belajar, maka Anda akan lulus ujian. Kalau kita lihat dari struktur kalimatnya ini, yang the clause, first clause itu menggunakan present simple, yang keduanya pakai will or want, auxiliary will or want dengan verb kata kerja ya. Jadi kalau kita menggunakan first conditional ini dalam mengutarakan kalimat atau sentences, akan menggunakan pattern seperti ini, present simple dan auxiliary will or want ditambah verb. Contohnya, if you study hard, you will pass the exam. Ini kan dua kemungkinan ya. Kalau study hard, ya bisa pass the exam. Kalau tidak, ya tidak ya, nggak lulus ya. The choice is on you. You will study hard or you won't gitu ya. Oke, the second conditional atau conditional sentences type 2 ini digunakan untuk menyatakan hypothetical or unlikely situation. Ini bisa jadi merupakan sesuatu yang unreal or impossible situation now or in the future. Jadi bisa jadi ini merupakan sesuatu yang nggak mungkin ya terjadi di situasi saat ini gitu, atau juga di masa depan. Contohnya seperti ini, if I won the lottery, I would travel a lot. Kalau saya menang lotre, saya mungkin akan berperjalanan banyak, melakukan perjalanan. Jadi nyataannya
I gimana? Tidak ya, tidak menang sebenarnya dia ya. Jadi saya kenyataannya tidak menang lotre gitu. Tapi dia berhayal bahwa dia mau berperjalanan jauh gitu, banyak memiliki perjalanan jauh. Lalu yang kedua, if they sold their house, they would be rich. Kalau mereka jual rumahnya, mereka bisa kaya. Kenyataannya mereka tidak kaya ya, tidak menjual rumahnya jadi tidak kaya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat struktur kalimatnya. Jadi ini kalau kita lihat di first clause pakai past simple ya, past simple jadi I want pakai would, harusnya pakai sold. Lalu di yang kedua untuk second clause-nya I would travel a lot, jadi menggunakan auxiliary would dan verb. Selanjutnya yang third conditional ini digunakan ketika seseorang membayangkan masa lalu yang berbeda dengan yang terjadi di saat ini gitu ya. So this person is imagine the different past and situation that did not happen. Contohnya, if you had studied, you would have passed the exam. Kalau Anda belajar, Anda akan lulus. Jadi kenyataannya dia tidak lulus, ya kan? If I hadn't been sick, I would have gone to your party. Kalau saya saat itu di masa lampau enggak sakit, saya mungkin akan pergi masa lampau juga di pestamu. Seperti itu ya. Kita lihat patternnya di sini menggunakan past perfect, ya kan? You had studied ya, past perfect. Kemudian yang clause keduanya would have dan past participle. Jadi pakai auxiliary would have menggunakan kata kerja past. Alright, kita lihat if I could move to a 36 hours a day planet, I would be less stressful. Ini apa nih artinya? Jadi kalau saya bisa gitu ya, is there any 36 hours a day planet? No ya. Jadi kita kan 24 jam ya. So the fact that I couldn't move there, artinya tidak bisa pindah ke planet itu karena planet itu tidak ada. Jadi itu hayalan dia ya. Jadi kenyataannya apa nih? I couldn't move there and saat ini dia memang sedang stressful kan, di kalimat ini less stressful karena kontradiksinya berarti dia stressful gitu. Oke. Ini juga salah satu akun YouTube yang bagus untuk belajar ya. Jadi di sini juga membahas tentang the four conditional yang baru saja kita bahas. Contoh kalimatnya seperti ini. If she had studied Japanese, she would have gone to Tokyo. So, what's the fact? Yeah, the fact she had not studied Japanese ya. Jadi kenyataannya dia tidak belajar bahasa Jepang. Alright, sepertinya itu tentang materi conditional sentences. Ada 4 types ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Mungkin akan lebih jelas nanti ketika adik-adik mengerjakan latihannya. Kita lanjutkan dulu ke the next material, which is elliptical construction. Jadi apa sih elliptical construction itu? Elliptical construction ini adalah membuat dua kalimat tunggal yang memiliki unsur kalimat yang sama itu menjadi lebih simpel ya. Kita sederhanakan dua kalimat tunggal itu asal kalimatnya punya struktur yang sama, unsurnya sama gitu ya. Ini juga ada beberapa jenis ya. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis elliptical construction, kita perlu tahu dulu untuk struktur kalimat yang memiliki unsur yang sama itu seperti apa. Jadi unsur kalimat yang sama ini terdiri dari subjek, verb, dan objek, kemudian akan membentuk satu kalimat baru, di mana kalimat baru ini bisa menggunakan kata-kata tambahan ya. Seperti apa? Jadi berbeda-beda penggunaannya, karena di sini ada 3 jenis elliptical, 3 types of elliptical, which are positive sentence, negative sentence, and contradictional sentence. Nah, untuk positif ini biasanya menggunakan so and to, lalu untuk negatif ini menggunakan either or neither, kemudian kalimat yang berlawanan menggunakan but. Oke, untuk positive sentence ini contohnya
ada dua kalimat dengan subjek, verb, dan objek akan disederhanakan menjadi satu kalimat. Biasanya kita menggunakan kata kerja bantu ya. Jadi kata kerja bantu itu tidak hanya yang ada di sini ya. Biasa to be, am, is, are, was, were, bisa juga berupa modal, bisa juga do, that, did, does, did, have, has, had gitu. Akan banyak bermain di sini. Nah, untuk yang positive sentence, jadi ketika dua kalimat menjadi satu kalimat yang lebih sederhana, akan menggunakan pattern seperti ini ya. Subjek yang pertama, verb dan objek, kemudian and, subjek kedua, auxiliary, kata kerja bantu yang tadi saya sebutkan, dan ada to di belakangnya. Kita lihat dalam contoh, misalnya she studied English. Kemudian kalimat keduanya, I studied English. Maka dalam penyederhanaannya akan menjadi he studied English and I did too. Oke. Lalu yang kedua, misalkan kita akan menggunakan selain to ya, so gitu. Karena ada dua jenis tadi ya. Karena ini sama, subjek, verb, dan objek masih berupa positive sentence. Lalu kita sederhanakan menggunakan and so di tengah-tengahnya ya. Kita lihat di contoh. He studied English and I studied English. Jadi akan menjadi he studied English and so did I. Jadi kalau kita pakai so, dia akan di depan ya. Di depan sebelum clause yang kedua. And so did I. Kalau yang tadi akan menjadi to ya. To-nya di paling belakang. Alright, kita lanjutkan ke negative sentence. Jadi untuk negative sentence ini tentunya menggunakan kalimat yang ada negative verb-nya ya di sini. Jadi kalau disederhanakan dia akan menjadi penggabungannya dengan pattern subjek yang pertama ditambah negative verb, kemudian ada objek and, lalu subjek yang kedua negative auxiliary ditambah either. Untuk negatif, ini kita tidak hanya menggunakan do not atau did not ya. Terkadang dalam kalimat nanti kita bisa menemukan never, seldom, rarely, seldom, lalu jarang ya. Lalu barely, scarcely, ini juga penunjukan negatif ya, meskipun tidak ada kata not-nya gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. He did not study. Ya. Lalu, I did not study French. Ini patternnya negatif dan negatif. Kita sederhanakan akan menjadi he did not study French and I did not either. Kemudian yang kedua, misalkan kita menggunakan neither, maka akan menggunakan pattern seperti ini, yaitu subjek, negative verb, dan objek. Kemudian ada and neither di tengahnya, lalu auxiliary dan subjek yang kedua. Contohnya seperti ini, you have not passed the exam. Yang kedua, they have not passed the exam. Maka ketika disederhanakan akan menjadi you have not passed the exam and neither have they. Oke. Yang terakhir ini tentang contradiction sentence. Jadi untuk contradiction sentence ini kalimat yang pertama menggunakan verb, lalu yang keduanya negative verb. Akan disederhanakan menjadi patternnya berbentuk subjek pertama ditambah verb, kemudian objek, kemudian ada but yang digunakan ya sebagai penghubungnya, lalu subjek yang kedua dan negative auxiliary. Kita lihat di contoh kalimat. He can do the homework and they cannot do the homework. Akan disederhanakan menjadi he can do the homework but they cannot. Jadi ini polanya positif, lalu setelah but akan menjadi kontradisinya yaitu negatif. Kemudian yang contoh berikutnya dengan unsur kalimat yang sama, negatif dan positif ya, kita bisa menggunakan juga pattern seperti ini ya. Subjek,
negative auxiliary verb object, kemudian ada but dan subjek kedua ditambah auxiliary. Seperti ini contohnya. We did not finish reading all chapter. Yang kedua, she finished reading all chapter. Kita akan sederhanakan kedua kalimat ini dengan menjadi we did not finish reading all chapter, but she did. Alright, so ini dia. Jadi selanjutnya mungkin akan lebih paham ketika adik-adik akan melanjutkan dengan latihan-latihan. So please continue the exercises and do the exercises on the online class page. And as usual, you have the 3 times opportunity to do the attempt, and the highest value will be recorded as the final value. And don't forget to have a great time doing it. Alright? And thank you so much for attending this class. If you have any question, feel free to find me at email or WhatsApp. And please don't be hesitant to ask any question. Thank you so much. Have a great time to do the exercises. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.